semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari sebagai salah satu materi dalam mempelajari ekonomi publik, yaitu penentuan harga barang publik. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, tahukah kamu apa itu barang publik? Barang publik adalah barang atau layanan yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengurangi manfaat orang lain dan tidak bisa dikecualikan. Contohnya seperti pertahanan negara, lampu jalan, jembatan, dan semua fasilitas umum lainnya. Tapi pertanyaannya, siapa yang membiayai semua itu? Karena barang publik tidak bisa dijual langsung ke konsumen, maka tugas ini diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah perlu membangun, memelihara, dan mengelola fasilitas publik tersebut. Tetapi masalahnya, untuk menyediakan barang publik butuh biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, penerimaan negara dari pajak atau sumber lain kadang tidak cukup untuk menutup semua biaya itu. Inilah yang disebut dengan defisit anggaran, yaitu kondisi saat pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatannya. Defisit ini sering terjadi karena karakter barang publik yang sulit menghasilkan pendapatan langsung. Masyarakat bisa menikmati manfaatnya, tapi pemerintah tidak bisa menjual barang itu seperti barang biasa di pasar. Lalu, bagaimana cara pemerintah menutup defisit yang muncul akibat penyediaan barang publik? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah. Kita bahas satu-satu yuk. Pertama, penggunaan pajak untuk menutup defisit. Pemerintah bisa menutup defisit anggaran dari produksi barang publik dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Tapi ternyata cara ini memunculkan beberapa persoalan. Misalnya, jika pajak yang digunakan adalah pajak lump sum, yaitu pajak dengan jumlah yang sama untuk semua orang tanpa melihat penghasilan, maka secara ekonomi pajak ini efisien. Tapi ini jadi masalah keadilan karena orang kaya dan orang miskin dibebani dengan jumlah yang sama, padahal kemampuan mereka berbeda. Sebaliknya, jika pakai pajak penghasilan, pajaknya akan lebih adil karena disesuaikan dengan kemampuan membayar. Tapi dari sisi efisiensi, pajak ini justru bisa mengubah perilaku masyarakat. Misalnya, orang menjadi enggan bekerja lebih keras karena pendapatannya dipotong dengan pajak. Belum lagi ada masalah ketidakadilan seperti pajak digunakan untuk menutupi defisit dari barang publik yang enggak semua orang pakai. Kedua, penggunaan pungutan untuk menutup defisit. Pungutan ini hanya dikenakan kepada orang-orang yang benar-benar menggunakan jasa dari barang publik tersebut. Dari sisi keadilan, tentu ini akan terasa lebih adil. Tapi, tetap ada tantangannya. Jika pungutan yang dikenakan terlalu besar karena ingin menutupi seluruh biaya produksi, maka harga jasa bisa jadi terlalu mahal dan masyarakat jadi enggan menggunakannya. Akibatnya, jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi jadi lebih sedikit dari seharusnya, dan ini justru menimbulkan inefisiensi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan negara bisa menggunakan strategi dua jenis harga. Artinya, setiap konsumen bayar dua komponen. Yang pertama, biaya per unit barang atau jasa yang dikonsumsi, dan yang kedua, biaya tetap yang dibayar semua konsumen dalam jumlah yang sama atau semacam uang langganan. Biaya tetap ini memang bisa membuat orang mempertimbangkan untuk melakukan langganan, tapi begitu sudah jadi pelanggan, mereka tetap bisa memakai jasa itu tanpa harus mengurangi jumlahnya. Ini membantu menjaga efisiensi penggunaan karena harga per unit akan tetap rendah. 3. Diskriminasi harga untuk menutup defisit. Diskriminasi harga adalah kebijakan menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda, tergantung siapa konsumennya. Contohnya, tarif listrik atau air yang berbeda antara rumah tangga, industri, dan sektor bisnis lainnya. Kenapa hal ini dilakukan? Tujuannya adalah agar perusahaan bisa tetap beroperasi secara efisien sekaligus menutup defisit yang mungkin terjadi tanpa membebani semua konsumen secara merata. Kita lihat pada diagram ini, jika harga ditetapkan berdasarkan efisiensi, sebagian konsumen sebenarnya bersedia membayar lebih. Dengan diskriminasi harga, perusahaan bisa mengambil sebagian surplus konsumen tersebut sebagai tambahan penerimaan. Namun, diskriminasi sempurna sulit dilakukan. Jadi, biasanya digunakan diskriminasi tidak sempurna. Syaratnya, konsumen tidak saling berhubungan dan elastisitas permintaan mereka berbeda. Nah, sedangkan pada diagram yang ini,
Permintaan pada perusahaan industri lebih tidak elastis, sementara rumah tangga lebih elastis. Jadi, harga bisa lebih tinggi untuk industri dan lebih rendah untuk rumah tangga. Hasilnya, kerugian total bagi masyarakat akan tetap lebih kecil, sementara perusahaan tetap bisa menutup defisitnya. 4. Peraturan pemerintah untuk menutupi defisit. Pemerintah juga bisa mengatur harga melalui peraturan untuk membantu perusahaan negara menutupi defisit. Umumnya, aturan ini menetapkan bahwa harga yang dipungut harus cukup untuk menutupi seluruh biaya produksi, termasuk pengembalian modal. Tujuannya agar tingkat keuntungan perusahaan negara setara dengan perusahaan swasta, sehingga alokasi modal tetap efisien. 5. Teori second best. Di dunia nyata sering terjadi distorsi. Misalnya ada barang yang dijual lebih murah dari biaya produksinya, yaitu menerapkan harga biaya marginal di industri lain justru bisa membuat alokasi sumber daya makin tidak efisien. Dari sinilah muncul teori second best, yang jika ada distorsi di satu sektor, maka pemerintah harus menyesuaikan harga di sektor lain. Contohnya, seperti di kurva berikut terdapat dua barang X yang diproduksi oleh BUMN dan barang Y dari swasta. Barang Y terdapat distorsi atau dijual lebih murah dari biaya produksinya. Kalau pemerintah tetap menjual barang X sesuai biaya marginal, konsumsi barang Y bisa jadi terlalu besar. Akibatnya, boros sumber daya. Jadi solusinya harga barang X diturunkan karena barang X dan Y ini saling substitusi. Maka saat harga X turun, permintaannya naik dan permintaan barang Y otomatis turun. Jika konsumsi barang Y turun, sumber daya bisa lebih hemat. 6. Penentuan kapasitas produksi dan harga peak load. Hal utama yang harus ditentukan selanjutnya adalah kapasitas produksi. Setelah kapasitas dipasang, jumlah produksi maksimal akan dibatasi oleh kapasitas itu sendiri. Nah, saat produksi sudah penuh, harga menjadi alat untuk menyeimbangkan permintaan. Di sini, pendekatan perusahaan swasta dan perusahaan negara berbeda. Perusahaan swasta fokus ke efisiensi ekonomi, sedangkan perusahaan negara juga mempertimbangkan efisiensi sosial. Terdapat 3 tantangan utama dalam menentukan kapasitas produksi. Pertama, kapasitas biasanya bertambah secara bertahap, bukan terus-menerus. Kedua, biaya menambah kapasitas bisa berubah-ubah. Ketiga, penggunaan kapasitas cenderung tidak merata. 7. Peak load pricing. Setelah membahas penentuan kapasitas produksi dan harga peak load, kali ini kita akan melanjutkan dengan peak load pricing, yaitu kebijakan harga yang berbeda berdasarkan tingkat permintaan di waktu tertentu. Peak load pricing menetapkan harga lebih tinggi saat permintaan puncak dan harga lebih rendah saat permintaan rendah. Ini bertujuan untuk menyesuaikan harga dengan fluktuasi permintaan. Contoh penerapannya bisa dilihat pada perusahaan transportasi atau telekomunikasi yang memberikan diskon pada jam sepi dan harga penuh saat sibuk. Misalnya yaitu tarif telepon lebih murah di malam hari dan tarif listrik lebih mahal saat siang hari. 8. Penentuan harga barang-barang publik. Pernahkah kalian bertanya, kenapa harga listrik atau air bersih bisa mahal kalau dikelola oleh swasta? Secara teori, efisiensi tercapai saat harga sama dengan biaya marginal. Tapi untuk barang publik yang biayanya menurun seperti listrik dan air, swasta cenderung memproduksi lebih sedikit dan menjual lebih mahal. Hasilnya, jumlah yang tersedia terlalu sedikit dan harganya tidak terjangkau bagi banyak orang. Oleh karena itu, pemerintah perlu turun tangan. Dengan menetapkan harga yang lebih rendah dari biaya rata-rata, pemerintah bisa mendorong konsumsi dan menjamin akses yang merata. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai penentuan harga barang publik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.